Karena kita nggak mungkin mampu menghadapi semua sendiri. Ya, kita perlu kekuatan Allah, kekuatan Tuhan hadir di dalam diri kita untuk menyelesaikan apapun masalah kita hari ini. Karenanya prosesnya adalah aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan aku, Pipit Angelia. Semoga semua teman-teman semua yang nonton video aku hari ini dan seterusnya dalam keadaan sehat, paripurna, sehat walafiat, bisa melaksanakan atau melakukan aktivitas yang biasa dilakukan gitu ya, guna menyelesaikan tugas-tugas yang Allah berikan sebaik mungkin. Di video kali ini aku mau sharing teman-teman seputar istighfar. Nah, step by step istighfar yang memang benar-benar bisa mendatangkan solusi untuk kita semua dalam menghadapi masalah kehidupan ya. Selengkapnya tonton terus videonya ya. Oke, yang namanya hidup teman-teman ya pasti nggak lepas dari yang namanya permasalahan atau masalah. Nah, bagaimana masalah ini agar tidak berkepanjangan ya, agar gini, kan ada orang tuh yang kayak masalahnya tuh muter di situ-situ saja, nggak bisa keluar, seolah-olah nggak ada jalan keluar. Ada jalan keluar sebentar, nanti masuk lagi ke masalah yang sama, seolah nggak pernah selesai gitu. Nah, sebenarnya sebelum kita mau cari solusi dari satu masalah, kan kita identifikasi dulu ya sumber masalahnya. Nah, di sini aku mau berbagi mengenai istighfar teman-teman ya, salah satu solusi ya yang diberikan Allah untuk kita bisa menyelesaikan masalah kita dengan baik. Nah, istighfar yang bagaimana gitu, yang bacaannya seperti apa gitu kan. Banyak banget pertanyaan yang istighfarnya apa sih Kak? Bagaimana caranya, dibaca berapa kali? Sebenarnya tidak gini ya, esensinya bukan seperti itu gitu. Maksudnya bukan berkaitan bacaannya apa, istighfar yang mana, terus berapa kali bacanya gitu. Kita pahami dulu kan makna istighfar kan pertaubatan ya, mohon ampun gitu ya sama Allah, sama diri kita sendiri ya, kemudian sama Allah tentunya dari ya kesalahan yang kita lakukan sehingga muncullah masalah tersebut. Sebenarnya kenapa masalah itu terjadi, yaitu atas undangan kita sendiri gitu. Maksudnya satu masalah hadir itu mencerminkan kondisi di dalam diri kita yang sesungguhnya. Itulah diri kita gitu. Tapi kebanyakan kita tidak mau mengakui hal itu gitu. Maunya kan yang bagus-bagus terus nih. Sementara kalau datangnya jelek itu seolah bukan dia gitu. Sebenarnya ya karena datangnya ke kita ya itulah kita gitu. Nah, istighfar itu di sini saat kita baca istighfar entah itu astagfirullah, astagfirullahalazim, kemudian astagfirullah innallaha ghafurur rahim. Apapun bentuk kalimat taubat yang kita ucapkan gitu ya. Kalimat istighfarnya, kalau kita tidak menyadari sumber masalahnya, ya nggak akan pernah selesai. Jadi istighfar itu fungsinya untuk menyadarkan kita dulu gitu. Langkah pertamanya kita sadar dulu, ini masalah kenapa ya? Nah itu, sama kayak kita datang sama orang, minta maaf sama orang. Aku minta maaf ya, maafin aku ya. Loh, emang kamu salah apa sama aku gitu? Kita kan harus mau bilang nih, mas, ini loh aku kemarin gini, maafin ya, ini aku salah, aku udah gini sama kamu, kan seperti itu. Nah, sama halnya dengan diri kita sendiri, sama halnya dengan Allah. Kita harus tahu nih sumber masalahnya apa yang menyebabkan hal itu terjadi. Nah, istighfar akan berfungsi, kekuatan istighfar itu akan berfungsi kalau kita menyadari apa sih, kenapa, why-nya itu kita sadari kenapa, apa sebab munculnya itu gitu. Nah, terus gimana menyadarinya? Ya istighfar lah, sering-sering baca istighfar, riadohkan. Riadoh itu kan sesuatu yang kita kerjakan secara kontinu terus-menerus gitu ya. Nah, riadohkan sambil hayati esensi istighfar itu gitu. Jadi sambil kita istighfar, sambil kita menyadari ya Allah, nih salahnya di mana ya? Aku nih kok masalahnya gini nih, sumbernya apa? Oh iya, misalnya aku banyak hutang nih. Oh iya ya Allah, aku terlalu mengikuti keinginanku, bukan kebutuhanku. Aku terlalu misalnya ini mengikuti ego-ego pikiranku yang liar ini gitu ya, ego diriku yang tersembunyi sehingga muncul hutang yang banyak gitu ya. Atau apa ya, misalnya nggak ada uang gitu, kenapa? Oh selama ini aku pelit, oh ya selama ini aku jarang sedekah, oh ya aku sedekah tapi aku masih mengharap sesuatu.
nggak tulus, nggak ikhlas. Karena sesuatu itu kalau diharapkan semakin nggak terjadi gitu. Jadi sesuatu yang harus kita lakukan dengan tulus ya artinya dilepas, udah gitu. Oh, atau selama ini aku terlalu boros gitu ya. Boros kan termasuk sifat ya setan gitu kan. Nah, itu direnungi dulu masalahnya, akui gitu. Nah, sembari kita istighfar sambil mengakui kesalahan kita, kalau kita juga bingung, kayak aku udah bener aja deh, aku nih baik aja sudah. Ya udah, it's okay gitu. Tapi ya Allah, kalau ada masalah ini, gak mungkin aku bagus, gak mungkin aku nih baik gitu. Gak mungkin aku ini sempurna, pasti aku salah nih. Udah aku aja, ya Allah, aku salah, aku salah, aku salah, aku salah. Bagaimana cara memperbaiki ini? Ya, tanamlah kebaikan. Jadi satu penderitaan atau masalah itu akan jadi berkepanjangan kalau kita tidak ikhlas. Ya, apalagi ditambah mengeluh ke A, mengeluh ke B, mengeluh ke C, energi ngeluh kita kemana-mana semakin besar. Energi keluar itu yang kita pancarkan semakin berpanjang, tambah panjang penderitaan itu, masalah itu gitu. Nah, salah satu untuk memutus rantai masalah atau rantai penderitaan ya. Masalah itu kan pasti batinnya menderita ya. Nah, itulah dengan penerimaan. Akui kita memang banyak keburukannya, banyak sisi gelapnya ya. Kalau bahasa spiritual itu, kemudian banyak dosanya ya. Akui hal tersebut, kemudian terima. Jadi orang yang riadu istighfar itu harus penuh penerimaan, tanpa pertentangan, tanpa penolakan atas masalah yang sedang dihadapi saat ini. Karena memang itulah jati diri kita sesungguhnya. Gitu, jati diri kita itu masih penuh kegelapan dan penuh dengan keburukan gitu loh. Jadi terima dengan ikhlas, dengan legowo bahwa itu semua adalah hasil dari perbuatanku sendiri. Ini yang terjadi. Gak mungkin orang aku yang menanam, orang yang menuai atau sebaliknya. Saat aku hari ini punya masalah atau kebentur masalah atau datangnya masalah, berarti itu adalah apa yang telah aku perbuat di masa lalu. Itu yang diterima. Semua orang yang berbuat harus dan wajib menerima ya resikonya, konsekuensinya. Jadi konsekuensi itu harus kita terima benar-benar dengan lapang hati, dengan lapang dada, dengan besar hati nerima ya, buka hatinya dengan penuh penerimaan. Ya, dengan kita menerima itu pun masalah belum selesai. Kenapa? Kita harus menebus perbuatan kita tersebut dengan yang masalah tadi gitu. Apalagi dengan tidak nerima, tambah nggak selesai masalahnya. Makanya terima dulu. Jadi penerimaan itu nanti ikhlas ya. Kita kalau udah lapang hati nerima ya Allah ya aku nerima, ya Allah aku ikhlas. Nanti akan muncul teman-teman rasa berserah. Artinya, oh ya aku nggak mampu menyelesaikan ini. Hanya kekuatan Tuhanlah, hanya ya kekuatan Allah lah yang mampu menyelesaikan ini. Maka aku harus berserah diri sama Allah. Supaya apa? Berserah diri itu kekuatan Allah hadir melalui istighfar kita. Kita udah bertaubat, mengakui, mohon ampun, maka kekuatan Allah lah yang hadir gitu. Kalau kita benar-benar jujur dengan hati kita, lapang dan ikhlas menerima, maka rasa berserah itu akan muncul dengan sendirinya. Berserah diri, terima, ya Allah, apapun yang terjadi. Tapi kalau orang berserah diri, teman-teman, pasti yang terjadi akan yang baik gitu. Gak mungkin kan Allah, barang siapa yang bertawakal maka akan dicukupkan segalanya gitu ya. Akan diselesaikan masalahnya semuanya. Jadi orang yang tawakal sudah pasti dijamin sama Allah di sana. Karena kita nggak mungkin mampu menghadapi semua sendiri. Ya, kita perlu kekuatan Allah, kekuatan Tuhan hadir di dalam diri kita untuk menyelesaikan apapun masalah kita hari ini. Karenanya prosesnya adalah akui, sadari ya bahwa masalah itu timbul akibat perbuatan kita sendiri. Kemudian terima prosesnya. Karena dengan mengakui, menerima belum tentu langsung selesai. Ada proses yang harus kita tebus dari perbuatan kita itu. Penerimaan dengan ikhlas akan menghadirkan rasa berserah. Saat kita berserah, kekuatan Tuhan hadir. Kekuatan Tuhan datang untuk menolong kita. Pertolongan itu pun berproses. Kayak dengan semua itu ya, kesadaran untuk mengakui banyaknya keburukan dosa-dosa kita, kemudian muncullah rasa penerimaan atau ikhlas dalam menghadapi dan menerima masalahnya, proses itu kemudian akan muncul rasa berserah. Nah, inilah fungsinya istighfar. Maka kalau sudah ke situ berarti oh, ini istighfar aku benar-benar berfungsi gitu. Artinya benar-benar aku bertobat betul-betul kepada Allah. Akhirnya apa? Saat berserah itu kita
Fokus kita adalah memperbaiki diri, teman-teman. Pikiran kita mulai baik-baik, kemudian perasaan kita hadir juga mulai plong, otomatis perbuatan kita juga akan terpancar melalui perbuatan kita, juga akan yang baik gitu. Jadi kita mulai menanam kebaikan saat kita berserah. Orang bisa ikhlas, kemudian bisa berserah, baru dia bisa menanam kebaikan. Tanpa keikhlasan, kemudian tanpa rasa berserah sama Allah, ya menyerahkan perkara kepada Allah, mustahil kita bisa menanam kebaikan untuk esok hari. Nah, kebaikan itulah yang akan menolong kita untuk menyelesaikan masalah. Kalau kita tidak menanam kebaikan, mana mungkin masalah selesai? Enggak. Karena ya kebaikan kita yang akan nolong kita, enggak mungkin kebaikan orang yang nolong kita. Kebaikan orang lain ya untuk orang lain, kebaikan kita untuk kita. Nah, itulah fungsinya istighfar. Jadi kalau kita ada masalah, perhatikan energinya ya, jangan sampai negatif terus. Karena ya kalau negatif terus di dalam diri kita, kapan selesainya masalah kita? Kita nggak ikhlas-ikhlas, apalagi berserah gitu ya, apalagi tawakal, ya akan semakin panjang penderitaan itu gitu. Kekuatan Tuhan nggak akan hadir dari kalau kita tidak menerima, tidak penuh penerimaan. Orang yang terima itu ya udah terima, nggak nanya, nggak nentang, nggak nyalahin siapapun. Orang terima tuh ikhlas, tuh lapang hatinya. Oh ya ini salahku ya, aku harus nanggung. Udah jalani prosesnya. Nanti kekuatan Tuhan hadir pada saat kita masa-masa itu muncul gitu ya. Kita tawakal sama Allah, akhirnya pertolongan Allah itu datang gitu. Kekuatan Allah hadir, karena berserah ini kan kekuatan besar ya, energi positifnya besar. Nah, energi itu ya perasaan pikiran kita yang enak, kita menanam nih, menanam baik sudah nih untuk menyelesaikan masalah. Nah, tanaman itu nanti kita akan tuai dengan apa? Selesainya masalah kita, entah itu nanti ada orang yang nolong, entah itu ada keajaiban dari mana, atau entah dari mana, itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah itu tadi, menerima hasil atau buah dari perbuatan kita melalui masalah yang hadir, dan ya serahkan sama Allah, kita tawakal. Di sana nanti akan muncul benar-benar apa ya, ketenangan ya, kedamaian, sampai kok ujuk-ujuk gitu kadang-kadang ya, waduh udah selesai aja gitu, udah bisa angsur aja pinjamannya gitu ya, udah bisa bayar aja pinjamannya. Atau yang sakit kok mulai berangsur enak ya gitu ya, entah dari mana itu kok. Padahal misalnya orang sakit ya makannya biasa saja, minum obatnya itu aja gitu, ikhtiarnya sama, tapi hasilnya dari tubuhnya beda. Sama juga orang banyak hutang misalnya ya, sudah dalam tahap berserah gitu. Kerjaan misalnya ya biasa-biasa saja kerjanya gitu, berangkat pagi, pulang petang misalnya, pulang sore, pulang siang, apa segala macam, jalannya sama, orang dilalui sama, tapi hasilnya juga akan beda. Tiba ujuk-ujuk nanti ada orang yang nawari apa gitu, kita nggak tahu teman-teman. Masalah hasil itu bukan ranah kita. Ranah kita adalah menghadirkan kekuatan Tuhan ya di dalam diri kita untuk menyelesaikan masalah. Yaitu tadi caranya. Jadi apapun amaliyahnya, jangan fokus kepada apa bacaannya, berapa nominal jumlahnya, tapi perhatikan energi di dalam diri kita. Sudahkah kita menyadari itu salah kita? Sudahkah kita bisa menerima ya dengan lapang dada, dengan legowo bahwa memang itu hasil perbuatan kita? Kemudian ya udah berserah aja, ya Allah aku nggak bisa nyelesain ini cuma kekuatan Engkau aja yang bisa nyelesain. Nanti akan muncul energi positif yang luar biasa, dan yaitu nanti akan menyelesaikan masalah kita. Oke, itu aja dulu sharing dari video aku kali ini. Semoga bermanfaat, dan sampai jumpa lagi insya Allah di video-video aku berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.